Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Ya, karena kasih dan kebesaran Tuhan, kita kembali dikumpulkan dan dipersekutukan dengan Tuhan di dalam kebaktian pagi Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ataupun yang mengikuti di rumah masing-masing, Tuhan memberkati kita bersama. Pagi hari ini, di hari Minggu ini, di awal bulan Mei, bersama-sama kita akan datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Lebih dalam ku menyembah. Tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam besar kasih setiamu Tuhan. Kita akan pujikan kembali kepada Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Tiada kata yang bisa
ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Bersama-sama kita akan datang ke dalam hadirat Tuhan dan kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan ketika Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga hari ini Tuhan kami dapat bersama beribadah di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami akan menaikkan syukur kami, menaikkan puji-pujian kami, menaikkan doa kami Tuhan. Berkati kami, hati kami Tuhan, supaya sungguh layak di hadapan-Mu. Jauhkan kami dari motivasi yang jahat dan pikiran-pikiran yang jahat. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang hadir dalam gereja-Mu ini. Tuhan memberkati, baik yang ada di rumah atau di tempat lain di gedung gereja ini. Mereka yang antusias untuk mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan ibadah pagi hari ini dalam kasih dan pimpinan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ke hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami telah berdoa kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, sudah hampir berbulan-bulan, bahkan hampir 2 tahun kita mengalami pandemi seperti ini. Namun karena semangat dan kasih Tuhan, kita masih terus diberkati Tuhan, dan sehingga kita masih tetap bisa bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Seluruh jiwa dan raga kita akan kita baktikan kepada Tuhan. Nyanyian pujian nomor 297, jiwa raga ku baktikan. Kita nyanyikan ayat 1, 3, dan 5. Sepanjang umurku
Kita sudah memasuki di bulan Mei di tahun 2021 ini, dan tentunya di setiap awal bulan kita akan bersama menggumuli tema-tema yang baru. Dan untuk tema di bulan Mei ini tentunya juga merupakan tema yang baru, dan mari kita akan perkatakan bersama-sama. Kita akan perkatakan bersama-sama tema gereja kita di bulan Mei ini. Ya. Baik, kita perkatakan tema kita. 1, 3. Aku adalah bait Allah. Sekali lagi. Aku adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan, kebenaran firman Tuhan, untuk menyegarkan jiwa kita. Namun untuk mempersiapkan diri itu, satu nyanyian pujian bagi Tuhan. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, kita perkatakan bersama-sama. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup,
Lebih baik katakan bersama-sama kepada Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati Tuhan semua kemurahan Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa pada kesempatan pagi hari ini. Kami mempunyai hubungan yang indah dengan Engkau, hubungan yang manis dengan Engkau, hubungan yang harmonis dengan Engkau, sehingga pada pagi hari ini Engkau layakkan kami untuk datang di tempat ini. Segala pujian sembah kami Tuhan telah kami naikkan. Saat ini Tuhan kami siap untuk Engkau taburi melalui kebenaran firman-Mu. Hati kami terbuka Tuhan untuk setiap benih-benih yang akan Engkau tanamkan kepada setiap hidup kami. Ini Tuhan kehidupan kami mempercayakan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya telinga kami, mata kami, hati kami tertuju pada firman-Mu yang akan Engkau tanamkan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang penuh keterbatasan. Kiranya Engkau perlengkapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu yang akan menjelaskan kepada setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang menonton melalui media YouTube. Kami mempersilahkan Roh Kudus-Mu hadir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tim musik kami persilahkan untuk duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Pasti tentu saja sukacita nggih. Sudah tidak terasa 1 tahun lebih kita menjalani proses perubahan ini. Perubahan demi perubahan sudah kita lakukan, dari segi perubahan tata ibadah, perubahan di dalam pekerjaan, perubahan pola gaya hidup kita sehari-hari, sampai kepada pendidikan yang harus kita lalui. Semuanya berubah. Tapi kita bersyukurnya, kita juga harus meyakini ada satu yang tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, yaitu kasih-Nya Yesus Kristus, yaitu kesetiaannya Yesus Kristus, bahkan penyertaannya Yesus Kristus, sehingga kita yang adalah bait Allah pada kesempatan pagi hari ini dilayakkan Tuhan dengan sehat-sehat nggih Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Di bulan yang baru, di bulan 5, bulan Mei tahun 2021, kita akan bersama-sama belajar
belajar dengan satu tema besar, yaitu aku adalah bait Allah. Aku adalah bait Allah. Sebelum kita bersama-sama membaca ayat yang nanti akan saya tayangkan ataupun menjadi ayat tema yang akan kita pergumulkan di dalam renungan pada pagi hari ini. Bait Allah. Jika Bapak Ibu mengetahui yang di rumah maupun yang di gereja, bait Allah dalam perjanjian lama adalah sebuah bangunan suci, bangunan yang kudus, bangunan yang secara khusus digunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu untuk beribadah dan mempersembahkan kurban. Itu di dalam perjanjian lama. Bait Allah di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, ada ketetapan yang baru juga tentunya. Dalam perjanjian baru, bait Allah adalah kumpulan orang percaya. Setiap orang-orang percaya yang saat ini hadir. Jadi bait Allah bukan lagi berbentuk bangunan. Bait Allah bukan hanya sekedar gereja ini saja, tetapi bait Allah adalah saya, saudara, Bapak Ibu yang di rumah dan yang di gereja saat ini. Semuanya pribadi lepas pribadi adalah bait Allah yang hidup. Itu yang pertama dalam perjanjian baru. Bait Allah adalah kumpulan orang percaya. Lalu yang kedua dalam perjanjian baru, dijelaskan di sana juga, bait Allah itu adalah tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah. Tentu saja jika bait Allah adalah saya, saudara dan Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu dan saudara beserta saya saat ini menjadi tempat kediaman Allah juga. Di dalam hati, di dalam hidup pribadi sekarang saat ini, ada Allah yang ada di dalam hidup Bapak Ibu. Tempat kediaman Allah. Jika tempat kediaman, tentu saja tempat kediaman itu pasti identik dengan sesuatu yang harus dirawat. Ya, betul sekali. Dirawat. Jika Bapak Ibu mempunyai rumah, akan ditinggal mudik jauh atau akan ditinggal berpergian seminggu atau bahkan 3 hari saja, pasti saat pulang-pulang terasa sangat, wah kok amoh, kok kotor, kok sangat berantakan sekali, bahkan banyak debu sana sini. Maka oleh karena itu tempat kediaman Allah yang ada di dalam pribadi saya, saudara dan Bapak Ibu, maka harus dipelihara. Di dalam Roma 12 ayat 1 ditegaskan di sana. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan tubuh yang hidup, yang kudus. Kita merawat hidup kita. Kita merawat setiap pribadi kita. Merawat itu bukan berarti kita takut mati. Aku tak merawat hidupku biar aku gak cepat mati. Terkadang orang salah konsep dengan seperti itu. Tetapi kita harus memahami setiap orang percaya. Kita merawat hidup kita. Karena di dalam hidup kita ini tertanam bahwa kita adalah bait Allah. Bait Allah yang hidup. Bait Allah yang dipakai oleh Allah. Aku adalah bait Allah. Pada pagi hari ini saya memberi judul firman Tuhan, menjadi bait Allah. Menjadi bait Allah, yang diambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 16. Mari kita akan buka Alkitab kita. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 16. Jika tidak membawa Alkitab, saya menayangkan di sini. Di sini dengan judul perikop dasar dan bangunan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai
16. Mari kita akan membacanya bersama-sama, atau mungkin silih berganti saja. Silih berganti, mungkin yang kaum pria membaca ayat genap dan kaum wanita membaca ayat yang ganjil. Kaum pria akan mengawali ayat 10 dan selanjutnya kaum wanita melanjutkan. Setelah saya membacakan judul perikopnya, kaum pria akan mengawali. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 16, beginilah firman Tuhan, dasar dan bangunan. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kamu wanita? Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ayat yang ke-17 kita akan baca bersama-sama. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saya mohon maaf, ternyata saya kelupaan satu ayat. Jadi di sini latar belakang yang dibicarakan yaitu Rasul Paulus, berbicara Rasul Paulus lagi. Saat dia datang ke Korintus, dia menegaskan di ayat 16, dia di sini bukan berbicara dengan nada yang baik-baik saja. Dia bukan berbicara atau bertanya dengan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tidak seperti itu, tapi Rasul Paulus di sini berbicara dengan nada marah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Dia marah. Di sini konteks yang digunakan di dalam perikop ini tidak bisa kita baca di dalam perikop ini saja. Namun jika Bapak Ibu membuka Alkitab, di konteks selanjutnya di perikop, maksud saya sebelumnya, di sana ada perikop yang berjudul perselisihan. Perselisihan di sana kenapa? Karena yang terjadi di sana, jemaat Korintus saat itu, dia belum dewasa, mereka belum dewasa secara iman. Oleh karena itu Rasul Paulus saat datang mengajarkan kebenaran, dia marah kepada mereka. Realita bait Allah di Korintus. Realita bait Allah itu bukan bait Allah berupa gereja, tetapi realita orang-orang jemaat di Korintus yang saat itu didatangi oleh Rasul Paulus. Yang pertama, kedewasaan rohani belum dialami oleh mereka. Jika kita buka di dalam 1 Korintus 3 1 Korintus 3 ayat 2. Kedewasaan rohani belum dialami oleh mereka. Beginilah firman Tuhan. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Susulah yang kuberikan kepadamu. Jadi saat itu Paulus marah karena pengajarannya
terus-menerus yang diajarkan untuk jemaat Korintus. Korintus saat itu jemaat-jemaatnya hanya bisa menerima pengajaran yang manis-manis saja, pengajaran yang lembut-lembut saja, pengajaran-pengajaran yang enak didengar saja. Jadi Rasul Paulus menggambarkan di sini, susu sajalah yang kuberikan kepadamu. Saat itu saat mereka diberikan makanan keras, diberikan pengajaran doktrin yang keras, diberikan pengajaran bahwa ini tidak boleh, ini harus memuliakan nama Tuhan. Mereka sakit hati, mereka clash dengan sikap hidup mereka yang mungkin tidak cocok dengan paham Paulus. Padahal apa yang disampaikan oleh Paulus itu berasal dari pengajaran Yesus. Jadi harus pelan-pelan, sehingga jemaat di Korintus terus dikasih susu, pengajaran susu terus, pengajaran yang manis terus, sehingga tidak ada pertumbuhan. Susu terus, pengajaran lembut terus, tidak ada perubahan. Bahkan di ayat selanjutnya tidak ada kesatuan di ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi saat itu ada dua pengajar, yaitu Paulus dan juga Apolos. Tetapi mereka malah bersikeras dengan satu paham dengan paham yang lainnya. Mereka tidak menjadi satu. Tetapi yang sebenarnya yang disampaikan oleh Paulus dan Apolos itu sebenarnya adalah pengajaran yang sama. Tetapi mereka kekeh, aku adalah orangnya Paulus, aku adalah orangnya Apolos. Tidak ada kesatuan dalam bait Allah saat itu. Mereka mementingkan dirinya sendiri. Realita yang terjadi bukan seperti yang dikehendaki oleh Paulus. Tidak ada kesatuan. Bahkan yang terakhir, mereka jemaat Korintus, mereka patuh tetapi tidak bertumbuh. Mereka patuh kepada Paulus, nggih. Mereka patuh terhadap Apolos, ya siap. Tetapi apa yang dilihat di dalam ayat 5 dan ayat 6? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Jadi mereka belum sadar bahwa sebenarnya ajaran yang disampaikan oleh mereka Apolos dan Paulus itu adalah pengajaran yang satu, tetapi mereka bersikukuh satu dengan yang lain. Mereka tidak tahu sebenarnya yang harus mereka yakini dari pengajaran itu bukan dari pengajarnya, bukan dari Paulusnya, bukan dari Apolosnya, tetapi itu adalah pengajaran dari Yesus Kristus. Ini juga yang terjadi pada zaman sekarang. Banyak sekali jemaat-jemaat yang senang sekali saya dengan pengajaran Bapak Pendeta itu. Senang sekali dengan saya pengajaran evangelis itu. Akhirnya kemana-mana diikuti. Akhirnya kemana-mana dilihat. Tetapi dia tidak memahami bahwa sebenarnya yang diajarkan itu bukan yang keluar dari mulut pendeta tersebut, tetapi yang harus diyakini. Pengajaran yang didengar itu adalah pengajaran dari Yesus Kristus. Dua hal penting untuk menjadi bait Allah yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Ini yang dilupakan, ini yang ditinggalkan oleh jemaat-jemaat Korintus pada saat itu. Dua hal penting apa? Yang pertama, Yesus yang menjadi dasar. Saya menggambarkan gambaran di sini. Bukan dari Paulus atau bukan dari Apolos,
tetapi Yesus yang menjadi dasar. Lalu yang kedua, menyadari bahwa hidup kita adalah bait Allah. Kita akan mengupas satu persatu. Dua hal penting untuk menjadi bait Allah yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Hidup kita, hidup saya dan Bapak Ibu Saudara adalah hidup yang menjadi bait Allah. Oleh karena itu, hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Yesus yang menjadi dasar. Yesus yang menjadi dasar. Kita akan lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes mengatakan bahwa Yesuslah yang menjadi dasar. Lalu di dalam 1 Petrus 2 ayat 6 juga, sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Yesus yang menjadi dasar harus menjadi kunci di dalam kehidupan kita untuk menjadi penyembah-penyembah bahwa kita adalah bait Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di sana bahasa Yunaninya adalah hodos. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bisa dibilang hodos itu adalah sebuah lorong yang panjang. Lorong yang panjang yang harus dilalui oleh setiap orang-orang percaya. Lorong ini seperti pipa yang transparan. Seperti layaknya jika Bapak Ibu mengetahui di Jakarta itu ada SeaWorld. SeaWorld itu akuarium raksasa. Akuarium raksasa. Seperti itulah kehidupan setiap orang percaya. Ada di dalamnya. Ada di dalam sebuah keindahan dunia ini. Ada di dalam sebuah lorong yang harus dilalui. Karena jalan kehidupan ini adalah sebuah lorong. Lorong yang telah ditetapkan adalah Yesus itu sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hodos, lorong jalan kebenaran dan hidup. Jika kita melenceng sedikit saja, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pasti yang kita tahu yang ditawarkan oleh dosa-dosa duniawi ini. Sungguhlah nikmat. Oleh karena itu, yang menjadi dasar di dalam kita sebagai bait Allah itu tentu saja Yesus sendiri. Jangan seperti orang-orang Korintus yang menjadikan Paulus sebagai dasar, yang menjadikan Apolos pengajarannya sebagai dasar, tetapi mereka malah bersikukuh dan akhirnya tidak menjadi satu bait Allah yang hidup. Yang harus mereka percayai bahwa adalah Yesus yang sebagai batu penjuru. Batu penjuru itu jika di dalam bangunan rumah itu adalah batu pilar. Batu yang paling penting. Jika batu itu diambil akan roboh. Itu adalah gambaran batu penjuru. Batu penjuru adalah batu pilar. Batu penopang. Sebuah batu yang terpilih, sebuah batu yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan, bahkan tidak akan dibuat pecah. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun di rumah menjadikan Yesus sebagai dasar, menjadikan Yesus sebagai satu-satunya penopang, di dalam 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada orang lain yang dapat meletakkan dasar lain selain Yesus Kristus, karena dasar dari setiap orang percaya adalah Yesus Kristus sendiri. Tidak ada dasar yang lain. Oleh karena itu, dasar hendaknya kita lakukan. Di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10,
Mungkin anak-anak muda yang hafal ayatnya ini. Ini ayat terkenal sekali. Ayat apa ini? Ayat apa? Doa Bapa kami. Saya tertarik sekali dan saya sangat mengimani karena saya berserah penuh di dalam ayat 9 dan ayat 10. Walaupun seluruh cakupan dalam doa Bapa kami itu baik, tetapi ayat 9 dan ayat 10 itu adalah ayat yang sungguh menjadi dasar saya untuk melakukan setiap aktivitas saya. Maka oleh karena itu Tuhan mengajarkan kepada setiap orang percaya yang saat itu hadir, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu adalah ayat 9 dan ayat 10. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itulah yang harus sehendaknya kita jadikan dasar hari lepas hari. Bahkan setiap aktivitas kita lakukan. Saat kita mau makan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saat kita mau berangkat ke gereja, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saat kita mau melakukan sesuatu, jadilah kehendakmu Tuhan di bumi seperti di surga. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita pribadi. Saat kita mau melakukan ujian, jadilah kehendakmu Tuhan di bumi seperti di surga. Saat kita mau berjualan, jadilah kehendakmu Tuhan di bumi seperti di surga. Itu yang menjadi dasar dan menjadi iman setiap orang percaya. Yesus yang menjadi dasar harus kita imani. Yesus yang menjadi dasar harus kita imani. Karena iman yang ada pada diri kita, itu yang akan memenangkan kita. Kita dibenarkan oleh iman dan yang disertai oleh perbuatan. Tetapi bukan semena-mena iman itu berasal dari pengaminan akali saja atau berasal dari persetujuan pikiran saja. Bapak Ibu beriman jika Yesus hidup, amin. Bapak Ibu beriman, amin. Bukan sekedar pengaminan akali saja. Bahkan jika Anda percaya Yesus, bukan hanya mengakui statusnya saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan iman. Tetapi iman adalah Anda sebagai orang percaya, saya Bapak Ibu sebagai orang percaya harus mengenal pribadinya dan mengerti kehendaknya, bahkan melakukan apa yang dikehendakinya seperti yang dikehendaki di Alkitab. Itu baru yang dinamakan beriman. Jika berasal dari mulut saja, belum beriman. Bukan berasal dari pengaminan akali saja, belum beriman. Tetapi mengenal pribadinya, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak berhenti hanya dalam mengenal saja, tetapi melakukan kehendaknya, mengerti kehendaknya, dan juga menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan olehnya. Jadi jangan anggap menjadi Kristen itu mudah nggih Bapak Ibu. Jangan anggap menjadi orang percaya itu mudah. Beberapa waktu lalu ada teman saya, orang percaya juga, berbicara kepada saya dan menanyakan suatu hal. Jo, beberapa waktu
tahun yang lalu, dia itu setia sekali melayani. Dia itu bersungguh-sungguh sekali melayani. Tetapi saat mendapatkan tekanan di dalam pelayanan, mendapat crash di dalam pelayanan, dia berhenti melayani. Bahkan dia tidak segan-segan meninggalkan imannya untuk meninggalkan kepercayaannya untuk berpindah ke agama lain. Piye tanggapanmu, Ju? Dia meninggalkan imannya seperti itu, gimana tanggapanmu? Lalu saya menjawab, loh lawong dia ke gereja aja belum beriman gitu kok. Memang dia ada di gereja, tetapi dia belum mengimani imannya saat itu. Sehingga saat dia menerima cobaan, tantangan yang ada di dalam suatu pelayanan, bahkan dia menerima apa yang dilihat di dalam kondisi gereja saat ini, dia belum bisa mengambil sikap di dalam hatinya untuk menjadi dewasa secara rohani. Berarti di dalam hidupnya belum ada iman yang bertumbuh. Jadi dia bukan meninggalkan iman, dia enggak beriman sejak awal. Saya tegaskan, enggak ada iman yang ada di dalam hatinya. Jika dia mengimani bahwa Yesus ada di dalam hatinya, dia menjadikan dasar Yesus Kristus ada dalam hatinya, dia akan melakukan pelayanan walaupun itu keras, walaupun itu susah, dengan sukacita bahwa Yesus Kristus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dia melakukannya dengan sukacita, tanpa memandang kanan kiri. Dia berfokus hanya untuk pelayanan bagi kemuliaan Allah, bukan untuk menyenangkan orang-orang. Oleh karena itu, menjadikan Yesus sebagai dasar adalah syarat yang pertama. Kita dapat menjadi bait Allah yang hidup dan yang berkenan di hadapan Allah. Oh ya Tuhan, mari kita biasakan, atau mungkin kita mau melakukan sesuatu. Saat kita bangun, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lalu yang kedua tadi menyadari bahwa hidup kita adalah bait Allah. Yang pertama menjadikan dasar Yesus Kristus sebagai bait Allah. Lalu yang kedua menyadari bahwa hidup kita adalah bait Allah. Menyadari bahwa hidup kita adalah bait Allah. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 10b, beginilah firman Tuhan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bahkan dilanjutkan di 1 Korintus 3 ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bait Allah yang ada pada diri kita, bait Allah yang ada pada diri saya, saudara dan bapak ibu, yang harus kita ketahui bahwa bait Allah, bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi kehidupan kita hari lepas hari adalah kehidupan yang membangun bait Allah. Jadi bait Allah yang ada pada hidup kita, hari lepas hari, bahkan setiap waktu harus kita bangun terus. Jangan sampai kendor, jangan sampai hancur,
Bahkan bangunan-bangunan yang diletakkan di atasnya harus diperhatikan. Seperti di dalam 1 Korintus 3 ayat 10b. Tetapi tiap-tiap orang yang membangun harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Hidup kita adalah hidup yang membangun bait Allah. Membangun bait Allah di dalam kehidupan kita harus kita perhatikan hari lepas hari. Memperhatikan bagaimana cara kita hidup, memperhatikan bagaimana cara kita melakukan aktivitas, bahkan memperhatikan cara kita bertutur kata, cara kita berpikir, apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Allah. Karena setiap pikiran kita membangun bait Allah. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita membangun bait Allah. Setiap hati yang ada pada diri kita membangun bait Allah. Setiap apa yang kita dengar dan kita cerna, jangan kita terima dengan mentah-mentah, tetapi harus kita dengan hikmat, karena kita yang kita dengar harus membangun bait Allah. Bahkan hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus di ayat selanjutnya yang tadi sudah kita baca nggih. Cara Tuhan memproses. Terlihat nggih Bapak Ibu? Ia akan datang seperti api. Tetapi di situ ada dua golongan. Emas, perak, batu permata. Dan yang di kiri ada kayu, rumput kering dan jerami. Perhatikanlah bagaimana kita akan membangun, apa bahan yang akan kita gunakan, sehingga proses yang saat Tuhan nanti kerjakan dalam hidup kita, proses yang akan tidak hanya susu terus, tetapi proses dalam kehidupan ini adalah proses yang keras, seperti api. Jika kita menempatkan hidup kita layaknya emas, perak, batu permata, emas jika terkena api tetap menjadi emas. Perak jika terbakar oleh api akan tetap menjadi perak. Tetapi beda dengan yang sebelah kiri. Kayu jika terkena api akan terkena hangus habis. Bahkan rumput kering akan hilang. Bahkan jerami akan menjadi abu di luar sana. Tuhan tidak ingin saat kita diproses, saat kita menggunakan hati kita, bahkan memperhatikan setiap tutur kata kita, kita menggunakan tutur kata kita yang cepat berlalu, sia-sia, bahkan hilang begitu saja, seperti layaknya kayu, rumput kering, dan jerami. Jadikanlah kita sebagai emas. Tutur kata yang telah ditanamkan oleh Tuhan kita. Emas yang telah ditanamkan oleh Yesus Kristus di dalam hati kita. Dan kita akan membangun dengan emas. Oleh karena itu yang keluar juga harus emas. Perak yang telah ditanamkan oleh Tuhan dalam hidup kita, yang keluar juga harus perak. Bahkan batu permata yang ditanamkan dalam hati kita, juga yang keluar harus batu permata. Tuhan sudah menanamkan emas, tetapi di dalam kehidupan kita yang keluar malah kayu, rumput kering, bahkan jerami, itu semua sia-sia. Tidak ada berkat yang dapat diperoleh dari sana. Bahkan realitanya, zaman dahulu saya itu heran setelah membaca Alkitab. Zaman dahulu orang-orang berdosa itu sangat dekat sekali dengan Tuhan. Zaman dahulu orang-orang berdosa berbondong-bondong ingin mendekat, bahkan duduk di samping Tuhan itu dengan pedenya. Tetapi zaman sekarang orang-orang berdosa malah seolah-olah lupa dengan gereja. Jika diajak ke gereja, jika diajak berpelayanan, ayo pelayanan. Nanti ya, aku belum layak. Nanti ya, aku masih berdosa. Nanti ya,
Aku masih menikmati kehidupan duniawiku. Nanti ya, aku masih melakukan hal-hal yang duniawi lakukan. Seolah-olah orang-orang berdosa pada saat ini menjadikan gereja itu tempat yang sakral, bahkan pantang untuk didatangi oleh mereka. Mereka takut untuk berpelayanan, mereka takut untuk bergereja. Ingat, Tuhan datang bukan untuk orang-orang yang benar, melainkan Yesus datang untuk membenarkan orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu bait Allah yang ada di gereja saat ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menjadi kitab yang terbuka untuk orang-orang luar sana, bahkan orang-orang yang minder, bahkan insecure untuk melakukan pelayanan. Mari kita ajak semua ke gereja. Gereja bukan tempatnya orang-orang suci saja. Bahkan saya meyakini, saya pun juga merasa kehidupan saya hari lepas hari harus saya pertanyakan terus. Saya rindu dan saya terus bertanya, Tuhan, masih kurang apakah saya melakukan hari lepas hari untuk melakukan menyenangkan-Mu ya Bapa? Hiduplah seolah-olah besok atau nanti adalah hari Tuhan, bukan hiduplah seolah-olah masih panjang hari Tuhan. Saat engkau menyadari bahwa besok atau nanti adalah hari Tuhan, maka engkau akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan dipending-pending terus, nanti ya kalau aku udah suci, nanti ya kalau aku udah layak, baru aku mau ke gereja. Tanyakan terus pada Tuhan, Tuhan, sudah jadi belum sih kehendak-Mu ini di dalam hatiku? Proses yang Tuhan sediakan itu seperti api, emas, perak, batu permata. Yang ditanamkan di dalam kehidupan Bapak Ibu sebagai bait Allah. Harus layaknya saat dikeluarkan menjadi emas juga, menjadi perak, dan juga menjadi batu permata yang akan indah, bahkan yang akan berharga dan memberkati untuk orang-orang yang akan melihat kehidupan kita. Hidup kita sebagai kitab yang terbuka. Jika dilihat tutur kata kita, wah wong gereja kok ngomongnya kaya ngono. Mari, memang kita hidup di dunia ini masih banyak godaan duniawi, tetapi mari kita terus mengkoreksi hidup kita. Emas yang telah ditanamkan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan malah kita jadikan kayu kering, jerami, ataupun rumput. Emas ya tetap emas, jadikanlah seperti itu. Kesimpulannya, kita adalah bait Allah. Kita adalah gereja. Gereja bukan berbentuk hanya gereja bangunan ini saja. Saya, Bapak Ibu dan Saudara adalah gereja, adalah bait Allah. Saya adalah bait Allah. Aku mau menjadi bait Allah, menjadi gereja yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Adalah menjadi gereja yang tahan uji, dibakar oleh panasnya api sebagaimanapun, tetap tahan uji. Emas tetap menjadi emas, pribadi Jojo akan tetap menjadi Jojo, bahkan pribadi Bapak Ibu Saudara akan tetap menjadi Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara tetap melekat
pada Yesus Kristus, maka yang keluar melalui Jojo adalah kehidupan Yesus Kristus. Yang keluar melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara, melalui tutur kata, pikiran, bahkan pendengaran adalah Yesus Kristus. Mari kita membangun bait Allah kita sesuai dengan proses yang sudah ditetapkan Allah dalam hidup kita. Pertanyaan terakhir yang bisa dijawab di hati ataupun di rumah masing-masing. Maukah kita menjadi emas yang diproses oleh Allah? Mari kita tetap mengamini dan marikan kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kiranya Tuhan menjadikan kita bait Allah yang hidup dan yang berkenan di hadapan Allah. Kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena perkenanan dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengaku kami manusia yang penuh keterbatasan, namun kami menyadari bahwa pagi hari ini kami adalah bait Allah yang siap untuk Engkau pakai. Kami mau menjadikan Engkau sebagai dasar kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga di dalam kehidupan kami. Dan saat kami melakukan kehidupan hari lepas hari, kami tetap menyadari Tuhan bahwa kami adalah bait Allah. Proses yang kami akan lalui, api yang akan Engkau nyalakan untuk memproses hidup kami, akan tetap kami lalui dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kiranya firman-Mu tetap kekal untuk selama-lamanya dan akan berbicara melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mensyukuri berkat firman Tuhan pada pagi hari ini dengan pujian Tetap Setia akan kita pujikan. Selidiki aku Tuhan. Mari kita dengan penuh kesungguhan menyanyikan lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, Lihat hati kami yang terdalam. Apakah pada pagi hari ini kami sungguh telah mengasihi-Mu Yesus, yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku.
kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjuang dan berkomitmen sampai pada akhirnya nanti Tuhan. Kami akan tetap setia untuk mengikut-Mu ya Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita menutup ibadah pada pagi hari ini dalam doa. Seperti pujian ini ya Bapa, kami melihat kebaikan-Mu yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, jadikanlah pujian ini sebagai komitmen hidup kami. Kami akan berjuang sampai pada akhirnya, sehingga pada saatnya nanti di surga Engkau mendapati kami Tuhan tetap setia sampai akhir. Kami mengaku Tuhan, kami adalah manusia yang penuh kekurangan. Kami manusia yang penuh keterbatasan. Namun saat kami melangkah bersama-Mu Tuhan, kami adalah orang yang spesial. Engkau mampukan kami, Engkau layakkan kami. Bahkan hari demi hari, setiap rintangan dan cobaan yang berasal dari si iblis, kami akan dengan semangat yang berkobar yang telah Engkau tetapkan pada kehidupan kami, tetap sampai akhir Tuhan. Kami tidak akan melengos ke kanan ataupun ke kiri. Jagai kami Tuhan, peliharalah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ibadah ini telah Engkau sertai jalannya dari awal, pertengahan hingga akhir. Melalui pujian, doa dan sembah kami, bahkan firman Tuhan yang telah tertanam dalam hati kami, kiranya menjadi rema yang indah dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap pada jalur sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bait Allah yang ada pada diri kami, kiranya tetap dapat kami kobarkan dengan semangat Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan izinkan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya setiap tugas dan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan, setiap pergumulan yang harus mereka lalui, bahkan sakit penyakit yang harus mereka derita, kiranya Engkau akan memberikan kesembuhan, Engkau akan memberikan kesuksesan, Engkau akan memberikan keberhasilan, bahkan penyertaan-Mu terjadi kepada mereka di dalam kehidupan dan langkah, sehingga mereka memperoleh kemenangan. Kami percayakan sepenuhnya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan-Mu memberkati-Mu, Tuhan-Mu melimpahi Engkau dengan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menyertai Engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Immanuel. Amin. Kasih
Amin. Selamat bertemu kembali minggu depan. Tuhan memberkati dan tetap semangat menjaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia